Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Paralel Computing A akan menjelaskan mengenai tugas Paralel Computing untuk soal nomor 4. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Muhammad Randy dengan NIM akhir 3020, ada Suhermanto dengan NIM akhir 3022, ada Bagas Cahyo dengan NIM akhir 3041, ada Augusta Bintang dengan NIM akhir 3042, dan Ferry Romano dengan NIM akhir 3101. Akan saya lanjut untuk menjelaskan bagian pertama di sini. Kami menggunakan include IOStream vector math. Jadi include ini digunakan untuk mengimpor. Jadi kami mengimpor library IOStream vector dan CMath yang akan digunakan dalam proses rank matrix. Lalu kami menggunakan namespace menggunakan std. Jadi namespace menggunakan std ini sebagai standar compilernya untuk dalam penggunaan std sendiri. Jadi nanti saat menggunakan objek atau memanggil library tidak perlu mencantumkan std-nya. Lalu baris di bawahnya ini const double epsilon ini baris ini mendefinisikan nilai konstan bernama epsilon dengan tipe double precision floating point dan menetapkannya dengan nilai 1e sampai 9, di mana hal ini merupakan notasi ilmiah untuk 0,0001. Jadi 9 angka di belakang koma. Epsilon sendiri adalah nama umum untuk kuantitas positif kecil dalam matematika dan pemrograman. Ini sering digunakan sebagai ambang batas untuk membandingkan angka floating point. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari rank dari matriksnya. Di sini ada vektor-vektor double dan parameter matriks. Ini digunakan untuk menghitung rank dari sebuah metrik yang digunakan. Yaitu di sini menggunakan eliminasi Gauss. Ya. Jadi berikut ada penjelasannya, yaitu yang pertama mengambil fungsi matriks sebagai argumen dengan menggunakan referensi dua vektor dengan tipe double, yaitu vektor-vektor double dan matriks. Nah, di sini ada variabel n dan m, yaitu dengan matrix size n, yaitu dengan m dengan ukuran kolom. Yang pertama itu matrix null size yang diasumsikan sebagai metrik yang diberikan memiliki jumlah kolom yang sama untuk setiap barisnya. Lalu variabel rank diisikan sebagai ukuran untuk menyimpan baris dari dalam matriksnya. Lalu ada iterasi for di sini. Nah, untuk iterasinya sendiri ini dibuatkan variabel j lalu diinisiasi sebagai nilainya 0 selama j kurang dari m dan nilai absolut dari elemen metrik pada baris ke i, dan kolom ke j lebih kecil dari sebuah epsilon. Itu bisa dibilang nilai kecil yang digunakan untuk mengatasi tidak keakuratannya. Nah, dan nilai variabel j-nya ini akan terus bertambah. Nah, jika j kurang dari m, berarti maka ada elemen 0 pada baris ke i. Nah, ini akan ditambahkan terus, yaitu di dalam barisnya. Lalu dilakukan iterasi lagi dari 0 hingga n-1 setiap baris pada metriknya. Lalu setelah selesai melakukan eliminasinya pada matriksnya, akan dikembalikan lagi ke return rank ini untuk dikembalikan lagi ke hasilnya. Nah, dalam metode ini bekerja untuk mengurangi baris-baris yang memiliki elemen 0 pada kolom yang sama menggunakan faktor matriks dikonversi menjadi bentuk baris terreduksi. Untuk penjelasan dari mainnya mungkin dijelaskan oleh teman saya. Ya, dari situ kan ada yang entertainment ya, itu adalah fungsi utamanya dieksekusi dari program yang awal pada dijalankan. Lalu ada integer n dan integer m itu untuk kita sebagai deklarasi variabel n dan m untuk menyimpan jumlah baris dari kolom matriks dari keseluruhan itu. Lalu ada C out. Nah, C out itu adalah nanti kita saat menginput di run itu jadi ada masukan jumlah baris, jadi ada print masukan jumlah baris tersebut. Nah, terus ada selanjutnya ada C in. Nah, C in itu untuk mengambil inputan ya dari pengguna menyimpan ke variabel n-nya, C in terus ke n itu. Selanjutnya ada C out, sudah masukkan jumlah kolom. Itu sama halnya dengan yang atas tadi, hanya saja perbedaannya itu dari ini, kalau yang tadi itu baris, yang ini kolom. Yang CI-nya juga sama. Nah, selanjutnya itu ada vektor.
Nah, di sini ini untuk membuat matriks dua dimensi ya. Ini untuk misalkan kita membuat n kali m gitu dan nilai sebagai 0. Nah, selanjutnya ada Cout. Nah, Cout ini, nah di sini ada masukkan jumlah elemen dari matriks. Nah, Cout ini untuk menampilkan pesan untuk ya memanggil memanggil ke perizinannya. Selanjutnya ada for integer i sama dengan 0, i n plus i. Yang ini untuk kita membuat iterasi setiap baris matriksnya. Yang ke bawah itu ada for integer plus b. Nah, ini untuk iterasi pada kolomnya, kalau tadi itu baris. Selanjutnya itu ada J-in. Nah, J-in ini untuk mengambil inputan dari pengguna, menyimpannya ke dalam matriks baris I dan kolom J. Nah, selanjutnya ada integer rank matriks ini untuk manggil fungsi rank dari matriks yang tadi untuk menghitung rank dari matriks yang setelah diinputkan atau setelah dimasukkan. Selanjutnya ada Cout. Nah, Cout ini Cout matriks yang telah diproses. Nah, Cout matriks ini ada menampilkan pesan untuk menunjukkan bahwa matriks akan tampilkan. Nah, selanjutnya ini ada for J ini iterasi. Nah, selanjutnya ada integer rank. Nah, ini terjadi untuk menggalikan matriks dan mereturn 0 untuk pengembaliannya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk langsung run-nya. Oke, mungkin kali ini kita langsung coba untuk eksekusi ya. Jadi dari program-program yang telah dijelaskan teman-teman saya tadi, kita langsung mengeksekusi bagaimana cara pengimplementasiannya. Oke, dari di sini taman awal langsung menunjukkan masukkan jumlah baris karena di main tadi uh, uh, di main itu, nah itu yang ditampilkan itu cout-nya itu yaitu masukkan jumlah baris untuk inputannya. Nah, di sini kita menggunakan inputan uh, sesuai dari ya inputan, bukan inputan yang dimasukkan ke dalam variabel yang dideklarasikan sebelumnya. Kita di sini menginputkan terlebih dahulu, jadi uh, sesuai kemauan kita nanti masukkan jumlah baris sama kolomnya itu berapa. Mungkin di sini kita akan masukkan jumlah barisnya untuk saat ini dua dan nah untuk kolomnya 2. Nah, di sini akan memasukkan elemen-elemen dari matriks. Nah, jadi karena baris dan kolomnya 2, berarti 2 dikalikan 2 yaitu 4. Jadi di sini ada 4 elemen dari matriks, di mana masukkan elemen matriks pada baris 1 dan kolom 1 mungkin 1. Nah, lalu 2. Nah, ini pada baris 1 dan kolom 2, 3 pada baris 2 dan kolom 1, dan 4 pada baris dan kolom 2. Nah, di sini langsung terlihat bahwasanya rank dari matriks ketemu yaitu 2. Nah, di sini rank dari matriks ini nantinya yang akan melakukan pemanggilan fungsi untuk mengecek elemen matriks baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 3 ini akan diolah dan ditemukan rank dari matriksnya. Nah, mungkin kita bisa mencoba lagi kalau misalkan kita pakai inputan lain. Coba di sini kita masukkan jumlah baris 3, lalu masukkan jumlah kolomnya 3. Di sini baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, elemen matriks ini jadi sesuaikan dari perkalian antara baris dan kolomnya. Nah, di sini ketemu lagi rank dari matriks yang ketemu adalah 2. Oke, mungkin ini untuk implementasi dari eksekusi programnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai perhitungan manual. Apa sih yang kita cari dari code kita? Code kita itu yang dimaksud dicari di code kita itu rank matriksnya. Di sini saya singgung sedikit mengenai definisi dari rank matriks, yaitu sebuah konsep dalam aljabar linier yang menggambarkan sebuah dimensi ruang kolom atau baris
dari suatu matriks. Di mana untuk menghitung rank matriks ini kita dapat menggunakan metode OBE, di mana di metode OBE itu kita menggunakan Gauss-Jordan. Untuk definisi dari Gauss-Jordan-nya itu sebuah metode dalam aljabar linier yang digunakan untuk mengubah matriks menjadi bentuk echelon. Nah, echelon hasil akhirnya dari metode Gauss-Jordan ini adalah matriks echelon baris, di mana setiap baris yang tidak nol dimulai dengan nol pada kolom-kolom sebelumnya, dan setiap elemen terdepan dari setiap baris yang tidak nol adalah satu-satunya elemen non-nol pada kolom tersebut. Misal contohnya itu di matriks 2x2 tadi yang sudah dimasukkan dalam kode oleh teman saya tadi. Misal di sini ada matriks 1, 2 di baris pertama, dan di baris kedua itu 3 dan 4. Nah, ini dirubah dalam bentuk echelon dengan cara di baris pertama ini karena sudah 1, maka tidak usah dirubah lagi atau tidak usah dimodifikasi. Nah, di baris kedua ini baru kita modifikasi. Di kolom pertama, di baris kedua kolom pertama kan ini 3. Nah, ini diubah menjadi 0. Dan untuk kolom kedua itu dirubah menjadi 1 agar menjadi 1 utama. Seperti sifat dari echelon baris tersebut. Nah, untuk merubah 3 menjadi 0, kita bisa gunakan rumus. Rumus ini kita bisa hitung sendiri bagaimana mencari 0 dalam bagaimana memodifikasi 3 menjadi sebuah angka 0. Misal 3 dikali B1. B1 itu 1. Dikurangi B2. B2 itu 3 itu sendiri. Jadi 3 itu dimasukkan, lalu dikali 1 di baris pertama, dikurangi 3. Nah, hasilnya itu 0. Dan untuk yang selanjutnya, itu hasilnya 4. Nah, untuk selanjutnya itu kita merubah dari baris kedua di kolom ke-2, yaitu 4. Kita bisa gunakan cara seperti yang di bawah ini, 1/4 dikali B2. Nah, B2 itu hasilnya sendiri gitu. 1/4 dikali B2 itu 4, maka 4/4 hasilnya 1. Maka didapatkan echelon barisnya, yaitu 1, 2, 0, 1. Di mana rank matriksnya itu yaitu 1 utama dari echelon baris itu. Kita dapat hitung, jadi ada 2. Rank matriksnya ada 2. Seperti yang udah dijalankan di kode tadi, rank matriks yang ditemukan adalah 2. Lanjut untuk matriks yang 3x3. Nah, ini untuk 3x3 tadi. Kan tadi udah dimasukkan juga dalam kodenya itu 3x3, di mana setiap barisnya itu dan kolomnya itu seperti ini. Untuk matriksnya itu 1 di kolom di baris pertama 1, 2, 3. Untuk di baris kedua yaitu 4, 5, 6, dan untuk di baris ketiga itu 7, 8, 9. Nah, di sini kita ubah caranya itu sama. Kita ubah di kolom pertama itu 0, dan di kolom kedua itu nantinya hasilnya akan 1. Dan di baris ketiga itu juga kita ubah. Di kolom pertama dan kolom kedua itu hasilnya nanti 0. Dan di kolom ketiga itu hasilnya mungkin bisa 1, mungkin bisa 0. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini. Jadi kita masukkan, karena kita merubah di baris kedua kolom pertama itu 0, maka min 4 B1 ditambah B2 itu sendiri. Nanti hasilnya 0. Dan itu akan dari sini itu dimasukkan ke rumus semua. Seperti 5 dan 6 itu dimasukkan ke rumus semua, hasilnya seperti yang ada di sampingnya. Lalu untuk mencari di kolom kedua, di baris kedua kolom kedua itu harus 1, maka didapatkan rumus seperti yang itu. Min 1/3 dikali B2. Nanti hasilnya itu akan 1. Nah, untuk yang di baris terakhir, rumus yang didapatkan itu seperti yang di terakhir ini, 6B2 plus B3. Karena hasil yang terakhir itu 0 semua, maka ini tidak dimasukkan ke tidak dihitung karena tidak memiliki nilai 1 utama dari sifat echelon baris tersebut. Jadi yang dihitung hanya baris pertama dan baris kedua, yaitu hasilnya 1 dan 1. Jadi rank yang didapatkan hanya 2.
Mungkin seperti itu penjelasan dari rank matriks atau code yang sudah kita jelaskan tadi, apa yang dimaksud dari rank matriks tersebut. Bisa kembali ke Bagas. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.